Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah, mari kita lanjutkan ayat kajian kita. Hari ini kita buka surahnya 99. Surah 99 yaitu Al-Zalzalah. Baik, sudah ketemu dan saya yakin jamaah sudah hafal semua karena sering kita baca terutama dalam kita sholat, termasuk tadi sholat maghrib kita membaca ayat ini. Kita baca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu yang lalu terakhir kajian kita adalah surah 23 ayat 102 sampai 105, di mana ringkasnya Allah Subhanahu wa taala memastikan siapapun nanti di hari kiamat, di hari pembalasan, di hari hisab, ketika manusia menerima catatan buku amalnya dengan tangan kanan, Allah pastikan bahwa orang itu adalah orang yang beruntung, dan orang tersebut Allah pastikan juga akan menjalani perhitungannya, hisabnya, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pastikan gampang, mudah, lancar, tanpa ada halangan atau kendala. Nah, ayat yang barusan kita baca, Allah juga menegaskan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilat. Ketika diguncangkan. Jadi apa yang Allah guncangkan, apa yang diguncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-ardu, yaitu bumi yang saat ini kita tempati, kita hidup, kita beraktivitas, termasuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti pasti bumi ini akan Allah guncangkan. Zilzalaha, dengan guncangan bumi yang sangat keras, yang sangat dahsyat, yang sangat mengerikan. Nah, baru beberapa hari yang lalu saudara kita juga mengalami, yaitu di mana? Turki. Itu baru kecil. Jadi guncangan setempat atau di suatu tempat sangat kecil. Nah, guncangan yang Allah maksud, sekali guncang seluruh alam jagat raya, seluruh bumi guncang semua. Jadi enggak di Turki saja, seluruhnya.
sekali goncang itu Masya Allah dahsyatnya sangat mengerikan. Jadi kalau saat ini tuh baru ya cuplikan lah, kayak peristiwa Aceh cuplikan, terus kemarin di Cianjur cuplikan, terus beberapa hari kemarin di Turki, terus kemarin juga di itu ada Papua, tahu semana. Jadi itu hanya baru cuplikan, bahwa baru sedikit saja Allah perintahkan satu tempat, satu kota, satu desa digerakkan sedikit, itu efeknya, itu akibatnya sudah sangat luar biasa. Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah berapa tuh korbannya? Berapa? Udah 21.000. Bahkan saya lihat videonya itu ada sekeluarga tuh berpelukan semua, diangkat bapaknya, kemudian diangkat anaknya, kemudian diangkat lagi istrinya, tiga-tiganya. Kenapa begitu? Saking takutnya, dan ternyata tidak bisa menyelamatkan diri, tertimbun reruntuhan bangunan. Ya Allah, kasihan sekali. Dan peristiwa seperti itu Allah guncangkan bumi di sebagian wilayah muka bumi ini, di antara Turki, bisa terjadi kapan saja, bisa terjadi di mana saja, menimpa siapa saja. Apalagi itu saudara kita ya, Turki. Nah, kalau udah Allah perintahkan bumi bergoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat, wa akhrajat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan juga akan mengeluarkan. Jadi buminya mules karena dihentak dengan goncangan, dioyok lah gitu ya. Kalau bahasa gampangnya globe itu ya, bola itu kita pegang, udah gitu kita oyok gitu, terserah kita ke sini, ke sini, ke sini. Habis itu digelundungin misalnya. Kayak apa? Maka karena digoncang segitu dahsyatnya, akhirnya mengeluarkan. Siapa yang mengeluarkan? Al-ardu, yaitu bumi. Apa yang dikeluarkan? Asqalaha, seluruh beban berat yang ditanggung oleh bumi. Coba bumi apa isinya? Segala-galanya ada, mulai dari tanah, pasir, batu, air, minyak, solar, dan segala-galanya lah. Belum bangunan yang nancep-nancep itu kan, bangunan tuh ada yang sampai ngebor sampai dalam tuh, jalan bawah tanah. Sekarang malah bukan bawah tanah, bawah laut. Itu nanti keluar semua. Maka nanti di surah 101 ya, setelah ini semoga sampai nanti, sampai manusia tuh kayak laron kita berarti. Jadi manusia tuh kayak laron, kata Allah. Laron tuh kayak ya laron itu, ada sayapnya 4 gitu, terbang ke sana kemari. Nah itu terbangnya karena hempasan, goncangan, pergerakan bumi yang sangat maha dahsyat. Maka akhirnya keluar seluruh isinya, apapun yang air keluar, air, pasir itu mending cuman keluar doang, kemana-mana, nabrak sono, bentur sana, seluruh yang ada disapu habis. Rumah, gedung, tingkat nggak tingkat, dalam tanah, di luar tanah, semua hancur, nggak ada yang tersisa. Nah, ketika peristiwa terjadi seperti itu, di antara manusia ngomong, apa yang diomongkan? Begini, waqala, dan berkata, al-insanu, yaitu umat manusia. Banyak berarti yang ngomong. Apa yang diomongkan? Malah ini ada apa ini gitu.
ini ada apa? Jadi semua jalan seret. Jadi namanya digonjang ya, gonjangnya bukan pelan, keras. Pohon rubuh, pohon terbang, rumah hancur, manusia sama jungkir balik. Pernah lihat film Titanic? Itu kan baru film, itu aja udah kayak gitu, ya kan? Air masuk ke kapal, manusia terjun ke dalam, terjun dari atas, berhamburan ke sana kemari. Itu baru film. Nah, ini peristiwa yang akan terjadi dan pasti. Kata Allah, wa annas sa'ata la'atiyatun, bahwa peristiwa hari kiamat la'atiyatun, pasti datangnya. Maka di surah 2 Al-Baqarah 281 kita diperintahkan oleh Allah takut. Wattaqu yauman, kan begitu. Takutlah pada suatu hari di mana kalian, di mana kita semua dikembalikan kepada Allah. Jadi dihancurkan semua kayak gitu, itu digoncangkan segini dahsyatnya, itu semua pulang kepada Allah. Takutlah hari itu, mumpung belum terjadi. Kita persiapkan diri kita. Persiapannya apa? Bukan numpuk uang, bukan numpuk makanan, tapi numpuk amal kebaikan atau amal-amal soleh yang nggak kelihatan itu. Kita melakukannya kelihatan, ada yang lihat. Kita sendiri bisa ngeliat diri kita dari cermin, bisa kita sholat sambil di videoin misalnya. Sekarang malah ada CCTV, di depan kita ada. Made in Nur Islam. Ya, jadi sekarang pada pakai CCTV. Tapi walaupun ada CCTV, ada aja tuh ya yang hilang, ya kan? Kelihatan di CCTV mah, tapi nggak kelihatan mukanya. Datangnya mukanya nggak kelihatan, pulangnya nggak kelihatan, mundur. Jadi nggak kelihatan mukanya. Jadi manusia bilang, malah ini apa gitu? Apa ini yang terjadi? Kok mengerikan seperti ini? Sempet-sempetnya dia ngomong, ya Allah yang bilang. Yauma idzin, ketahui manusia, pada hari ini, yaitu hari kiamat, hari bumi goncang dengan goncangan yang dahsyat, tuhaditsu, akan menceritakan. Apa yang diceritakan? Akhbaroha, cerita ya. Jadi cerita kita, cerita hidup kita, kisah hidup kita selama kita hidup. Allah ceritakan kabarnya, bumi juga ceritakan kabarnya. Semua diceritakan. Semua itu terjadi, alasannya cuma satu. Jawaban ayat selanjutnya, bi anna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, Tuhan kita semua, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, auha, yang telah memberikan perintah, yang nyuruh laha kepada bumi terjadi goncang dengan goncangan yang dahsyat, hancur, semua hancur. Yang perintah siapa? Allah. Jadi bumi juga makanya jangan kita sakiti sebenarnya. Sampai ada orang sufi atau aulia Allah itu, apa yang ada di bumi dijaga sedemikian rupa sampai dia nyabut rumput aja nggak berani, saking takutnya. Lah kita cangkul sana, cangkul sini, tusuk sana, bakar-bakaran. Emang bumi itu nggak teriak-teriak, Pak? Coba itu bakar di atas badan kita, kebakar kita lah bumi. Semua kita tidak ada yang dengar bagaimana teriaknya bumi. Bumi dipasak, digali buat gedung, dangdong, sakit. Itu di Quran ada. Kan mereka semua itu tasbih. Dan kita semua yang nggak tahu bagaimana tasbihnya mereka. Bumi tasbihnya gimana, langit tasbihnya gimana, pohon tasbihnya gimana, hewan tasbihnya gimana. Semua tasbih pada Allah. Tapi masing-masing kita nggak ada yang tahu gimana tasbihnya.
Nah, ada hari di mana bumi itu cerita. Nih begini. Yang keluar tidak hanya isi perut bumi doang, manusia pun dikeluarin itu, yang udah dikubur udah sekian lama, ratusan tahun, ribuan tahun, jutaan tahun, keluar lagi. Ada kan nanti. Nah, nih ada nih ayat selanjutnya. Yauma idzin, pada hari itu peristiwa goncangnya bumi dengan goncangan yang sangat mengerikan. Yasduru, nongol, muncul, keluar. Siapa? An-nasu, seluruh umat manusia. Coba tuh, itu yang sempat dikubur tuh. Nah, yang meninggal di hari kiamat, belum sempat dikubur itu. Jadi yang udah di dalam tanah seminggu, sehari, baru kemarin misalnya kan ya, nggak taunya besoknya kiamat, kan baru sebentar, baru sehari. Tapi yang lebih lama dari kita, udah mulai dari tahunan, mingguan, bulanan, tahunan, puluhan, ratusan, bahkan jutaan, bahkan nggak kehitung dah sama kita. Itu semua Allah keluarkan. Ashtatan, dikeluarkan dari kubur semua dalam keadaan apa? Berkelompok-kelompok. Jadi ada grupnya. WA kan ada grup WA, grup ini, grup itu. Nih Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, sampai kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada kelompoknya. Makanya ayat yang lalu sama udah kita baca, nanti dipanggil semua manusia bi imamihim, dengan kepalanya, dengan pemimpinnya, dengan nabi rasulnya. Nah itu semua keluar, bukan keluar begitu saja. Untuk ngapain? Liyurau, untuk melihat, untuk menyaksikan, untuk mempertanggungjawabkan a'malahum, segala perbuatan manusia termasuk kita semua. Jadi udah tidur itu kan, tahunan, puluhan tahun, bahkan ribuan tahun, dibangunin, dikeluarin. Pas dikeluarin ketemu banyak sekali manusia. Dipikir ada perayaan Isra Mi'raj, Maulid Nabi, bukan. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangin Pak, ditanya. Dan kalau kita nggak bisa, ada bukunya, contekannya lah kalau nggak. Jadi ditanya yang kita kerjain, halaman sekian, ngapain tuh ngaji di Islam malam Ahad. Dilihat, bener nggak ini? Udah cocok belum ini? Jadi ada bukunya. Kan kemarin udah kan dibagi bukunya, ada yang tangan kanan, ada yang tangan kiri, bahkan ada yang punggung. Jadi masing-masing ditanya. Oh, berapa detail banget itu. Kita nggak usah bayangin itu berapa lamanya. Jauh-jauh amat mikirin sampai sejauh itu. Yang jelas ayatnya ada innallaha sari'ul hisab. Itu terserah Allah, sangat maha cepat cara Allah menghisab. Dan gak bakalan salah, apalagi keliru. Jadi untuk melihat, makanya mau kecil, mau besar, baik, buruk, kelihatan semua, tampak semua, gamblang jelas sekali. Ayat selanjutnya, faman, maka siapapun manusia, siapapun orang, ya'malu, yang pernah berbuat, yang pernah melakukan, mithqala dzarratin, yaitu satu perbuatan atau satu amal, sekalipun bobot amalnya itu kecil sekecil biji sawi. Jadi biji yang paling kecil kan biji sawi. Apa yang paling lihat? Gampangannya lagi, yang gampang wijen lah ya. Wijen kan kecil tuh. Kita punya amal sekecil itu,
atau diperkecil lagi lah, setitik gurem. Tahu gurem ya? Kan kecil tuh. Kalau kutu masih gede, ya kan? Itu khairan, misalnya baik. Jadi perbuatan yang kita kerjakan adalah perbuatan baik, ya rohu, pasti kita akan lihat. Wah, ngaji, alhamdulillah, kebaikan. Oh, baca Quran, alhamdulillah, kebaikan. Sholat berjamaah, alhamdulillah, kebaikan. Jadi kelihatan semua, kecil besar. Niat tulus karena Allah tidak, kelihatan semua. Jadi di hari itu benar-benar tuh apa ya, terbuka, sangat jelas. Jadi nggak ada yang tidak tampak. Baik kelihatan masing-masing orang. Nah, kebaikan masing-masing orang nggak sama. Maka kemarin kan gitu kan, ada yang enteng, ada yang berat, apanya? Amal kebaikannya dan juga amal keburukannya. Tapi udah Allah pastikan yang memang terima tangan kanan hisabnya gampang dan juga sukses gitu. Nah, itu kalau baik. Sebaliknya waman, dan siapapun orang, siapapun manusia ya'malu, pernah melakukan semasa hidupnya di dunia, termasuk kita di saat ini di Sunter, perbuatan yang dilakukan adalah mithqala dzarratin, yaitu amal di mana amal itu ukurannya seberat biji sawi, biji zarrah. Syarron, tapi tidak baik, amal buruk. Jadi bohong misalnya, nipu misalnya, curang misalnya, nyakitin orang misalnya, ghibah misalnya, adu domba misalnya, dan apapun lah, sekalipun kecil, maka ada amal sekalipun nggak disebutin, terlintas doang, itu jadi. Jadi suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ngelihat putrinya. Jadi putrinya memang nggak ngucapin gitu loh, lewat. Nah, ada orang lewat tuh, orangnya ceritanya tuh jangkung pak, tinggi gitu. Orang Arab kan tinggi-tinggi kan ya. Nah, pas lewat itu, yang namanya lewat kan kelihatan. Apa yang Rasulullah perintahkan? Muntahkan, muntahkan. Lu yang saya muntahin apa gitu? Orang saya nggak nelen apa-apa gitu ya. Saya nggak bisa muntahin apa-apa. Loh, muntahkan aja. Pas dimuntahkan apa pak? Sekerat daging, secuil daging. Apa ini ya Rasulullah? Wahai ayahku tercinta, itu adalah perasaan kamu, omongan kamu, bisikan kamu kepada orang yang lewat tadi. Diibaratkan kamu memakan daging saudara kamu sendiri. Ya Allah, ngeri nggak? Ngeri. Kalau gitu, kalau semakin banyak orang mencaci, menghasut, menghina, jelek-jelekin, semakin banyak orang itu nelen daging orang. Kalau dikeluarin, penuh. Maka ada orang tuh hobinya gitu, kalau nggak mencaci orang, kayaknya gimana gitu. Padahal seharusnya seorang mukmin, seorang muslim, satu salah, satu dosa yang kita kerjakan, ingatlah Allah. Wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Ingatlah Allah. Habis ingat Allah, fastaghfaru, istighfar, astagfirullah. Jadi pas ketemu orang kita ngerasain istighfar, ingat Allah, astagfirullah, mohon ampun pada Allah. Jadi jangan dibiarkan dosanya itu netep pada diri kita sampai akhir hayatnya, jangan. Maka kenapa kita diperintahkan selalu tobat, 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 istighfar, istighfar? Karena dosa-dosa kita yang kita kerjakan itu memang ada yang nyata-nyata, belak-belakan, tapi ada yang lebih ngeri, kita nggak merasa melakukannya, tapi numpuk juga dosa kita. Itulah dosa yang sebenarnya.
Jadi kita nggak merasa melakukannya, tapi nggak taunya kita dosa. Itu yang kayak gitu tuh, ngerasain orang, walaupun nggak disebutin, terlintas doang. Lihat si A, kalau diungkapin orang kok kayak gitu, dia kecil, hitam, dekil, hidup misalnya, kalau diungkapin itu terlintas doang, tapi jadi. Maka ayo kita persiapkan diri kita, selalu banyak-banyak kita istighfar. Nah, orang lihat amalnya, baik buruknya, sekecil apapun kita lihat, kita pertanggungjawabkan. Sama nanti, ada yang berat, ada yang enteng. Yang berat kebaikannya kemarin udah jelas ya, yang berat kebaikannya, hisabnya ringan. Nah sekarang Allah pastikan setelah dihisabkan berhasil, berarti beruntung. Allah pastikan orang yang berat amal timbangannya dan juga sudah dinyatakan berhasil atau lulus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat surah 101, Allah pastikan orang itu adalah orang yang happy, orang yang senang, orang yang puas dengan amal solehnya. Mari kita lihat dan baca. Jadi satu tingkat, dua ya, Al-Qari'ah surah 101. Kita baca bersama-sama semuanya sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Al-Qari'ah maknanya adalah hari kiamat. Jadi nama lain dari hari kiamat Yaumul Qiyamah, nama lainnya adalah Al-Qari'ah. Ditanya, mal Qari'ah, apa sih Qari'ah itu? Qari'ah itu ya tetangga saya namanya Qari'ah. Ya kan, ada kan namanya Qari'ah. Tapi Qari'ah bukan yang ini. Biasanya Qari'ah pembaca atau ya ahli baca Quran. Kalau namanya yang ini, wah ngeri. Hari kiamat kemana kamu gitu. Jadi kalau Qari'ah benar tuh hari kiamat artinya. Tapi kalau Qari'ah biasanya itu yang dipakai. Qari panggilnya gitu biasanya. Oh Qari, pembaca. Mal Qari'ah, apa sih hari kiamat itu? Tanya lagi. Wa ma adraka, kamu tahu nggak Mat? Mal Qari'ah, apa tuh hari kiamat? Nah, pasti jawabannya kan nggak tahu. Nah, Allah kasih tahu. Yauma yakunu, yaitu hari di mana hari itu terjadi atau ada annasu, seluruh umat manusia, kal farashi, seperti laron, seperti belalang, ya berhamburan namanya laron. Apalagi kiamat, lari sana lari, masih hidup ini, nanti mati sendiri, kejedot pohon, kejedot macem-macem, apa ketabrak ikan paus, keluar semua tuh, yang di laut keluar, yang di darat keluar, bumi keluar semua, pohon tumbang, gedung tumbang, ya
ketabrak sana, kegencet sana, mati-mati juga. Makanya orang yang sangat mengerikan kondisinya adalah orang yang berjumpa dengan hari kiamat. Satu keterangan menerangkan bahwa seluruh kaum mukmin muslim sebelum terjadi hari haknya hari kiamat, Allah ambil semua itu roh atau nyawanya, Allah pulangkan. Masya Allah. Kenapa? Biar gak merasakan betapa dahsyatnya, ngerinya hari kiamat. Kalau yang orang kafir udah lepas aja dah, gak iman. Jadi siksa dunia akhirat. Tapi hamba Allah yang beriman, ada satu keterangan yang menerangkan begitu. Seluruh yang beriman, seluruh yang muslim, Allah ambil nyawanya sebelum ngelihat hari haknya, dahsyatnya, ngerinya, mengerikannya hari kiamat. Itu dipulangin dulu. Quran aja pulang, ya kan? Qurannya ayat-ayat akan pulang. Maka kalau udah tiba-tiba matahari muncul dari barat, orang kan kalau ngabut tuh, yang sadar kepengen dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbondong-bondong ke masjid. Nah, salah satunya kepengen baca Quran. Dibuka itu Quran, ngeblank, kosong. Jadi nggak ada tulisannya. Makanya nanti ada hari di mana hari layap kal Quran illa rosmu. Nggak ada Quran di hari suatu nanti terjadi kecuali hanya tulisan. Masih mending ada tulisannya. Tapi ada hari di mana hari tulisannya hilang semua, pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah ngeri itu kalau udah kayak gitu. Udah dicetak mahal biayanya, ada harinya hilang. Maka pernah saya sampaikan kan, sekarang dibikin digital semua kan. Quran udah digital, tafsir digital, hadis digital, kitab-kitab digital semua. Itu udah tanda-tanda sebenarnya Allah matikan itu internetnya. Udah rasa dibuka kabeh kan, mati total. Produksinya tak stop. Kenapa? Sudah ada digital. Pas buka ngeblank, error. Internetnya error, Google-nya error, Google-nya error. Iya. Coba tuh, udah digital semua, Google-nya dibikin error sama Allah. Udah hilang kiamat. Jadi jangan dipikir, wah sekarang mah enak, semuanya bisa kantongin. Iya, kalau dikantongin doang dibaca enggak. Iya kan ya. Makanya biar HP itu ada ganjarannya, ada pahalanya. Yang Quran jangan sampai dihilangin. Mumpung masih bisa kita akses, mumpung masih kita bisa bukalah Quran. Jangan lihat WhatsApp, chatting aja, dangdut aja, YouTube aja, Instagram aja, jangan. Bukalah ayat-ayat Al-Quran. Dan saya pernah sampaikan pada jamaah juga, downloadlah ada satu itu link namanya Nakhtim. Jadi Nakhtim itu isinya adalah Al-Quranul Karim 30 juz. Asal kita buka, yang pertama kita lihat kalau kita mau baca adalah ayat Al-Quran. Jadi sebelum kita lihat YouTube, sebelum lihat WA, yang kita lihat pertama apa? Al-Quran 30 juz, ganti terus. Asal kita buka, ganti ayat berikutnya, buka lagi, ganti berikutnya. Handphone saya begitu. Jadi tahadus bin nikmah. Biar yang kita lihat pertama adalah ayat Al-Quran. Lanjut. Jadi manusia seperti laron, seperti belalang, al-mabthuthi, yang berterbangan kemana-mana. Bayangin tuh kayak apa tuh. Jadi namanya kayak laron. Kita lihat kalau musim hujan ya keluar laron, sana keluar, sampai kadang-kala maghrib tuh masuk ke sini yang kecil-kecil tuh kan, setiap lampu penuh. Itu yang kecil itu. Ada yang agak gede, laron. Kalau yang kecil namanya sulung, kalau nggak salah ya, sulung atau apa. Nah, ada yang lebih gede, watakunu, dan juga ada atau terjadi aljibalu, gunung-gunung yang ada di muka bumi ini kal ihni, seperti bulu.
Al-manfus yang ditiup. Jadi bulu bantal atau apa ditiup. Itu bukan bulu, gunung. Yang niup, yang nerbangin siapa? Yang nerbangin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kiamat. Jadi gunung kayak bulu, Pak. Gunung Merbabu, Gunung Semeru, Gunung Kelut, Gunung Saya, Gunung Muria, ya. Dan seluruh gunung ada namanya. Itu ribuan jutaan, bahkan nggak kehitung, terbang. Orang jalan-jalan ketabrak gunung, mati nggak? Matilah orang gunung ya. Ya gunung segede itu, apalagi gunung Uhud, waduh lebih gede lagi itu, terbang. Yang perintah Allah. Ada saatnya gunung terbang. Mungkin kan belum pernah menyaksikan kan. Nah kalau kepengen lihat, tunggu hari kiamat. Gunung terbang. Jadi gunung terbang kayak bulu, berarti kan enteng banget lah perintah Allah. Gunung bangun, terbang. Jadi makanya tidak ada gunung yang tidak aktif, seluruh gunung aktif. Jangan kata gunung, batu aja tuh hidup Pak, bukan batu tuh mati. Mau bukti? Pernah lihat batu gede? Banyak ya. Itu bukti mulai dari kerikil sampai yang sedang sampai yang gede ada. Artinya batu itu hidup gitu loh. Apalagi di kali itu kita jumpai dari yang paling kerikil yang paling gede ada semua. Itu artinya batu itu hidup. Di bumi kita gali, ketemu dari kerikil sampai ketemu yang paling gede ada di bumi, keluar semua, terbang lagi. Ya Allah, bayangin. Jadi yang hidup bukan kita doang, bukan hewan-hewan doang, termasuk batu, hidup batu itu. Makanya jangan heran kalau tiba-tiba ketemu batu gedenya kayak gitu. Maka ada kota batu tuh, di mana itu? Ya jangan Malanah yang luar gitu, dekat masih kita, belum seberapa gedenya. Sampai dibikin rumah tuh ya batu itu, diukir, dibentuk. Jadi rumahnya dari batu, dipahat. Tinggal mahat, bikin rumah. Alatnya persiapkan, pahat itu. Mana sih namanya? Pokoknya di wilayah-wilayah Arab situlah, dekat-dekat situ. Nah itu ada ya, batu. Nah kalau udah seperti ini kejadiannya, Allah kasih tahu. Fa'amman, maka adapun orang sakulat yang berat, apa yang berat, mawazinuhu, yaitu timbangan amal kebaikannya, maka orang yang berat timbangan amal kebaikannya, Allah pastikan fahuwa, orang tersebut fi isyatin, dia dalam kehidupan atau dalam keadaan hidup radiyatin, yang sangat ridho, yang sangat senang, yang sangat happy, yang sangat puas. Kenapa? Berhasil, sukses. Makanya nanti di surga dikasih selamat itu. Para malaikat ngasih selamat. Salamun alaikum bima sobartum. Lucky for you. Selamat buat Anda atas kesabaran Anda beribadah, atas kesabaran Anda ngaji, baca Al-Quran, dan seterusnya. Pada ngasih selamat. Nah kalau di neraka kebalikannya, syukurin gitu. Kalau bahasa kitanya gitu kan ya. Ada penjaga neraka nanti yang ngomongnya memang halus, tapi sebenarnya nyela gitu loh. Loh kesini ente gitu, bukannya sudah ada Rasul, bukannya sudah ada Nabi, bukannya sudah ada Ustad, bukannya sudah ada kiai, habaib, pendakwah ya kan, yang nyampein ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti jawab itu dia, iya betul Mas. Kalau manggilnya Mas, kalau panggil namanya iya betul Wan. Ini kok Wan, lek ya, neraka ya. Iya betul malaikat Malik, bener. Saya aja yang nggak dengerin, saya aja yang nggak memperdulikan, saya aja yang nggak ngubris. Sekarang kesini dah saya ketemu sama ente gitu. Itu kalau dilanjutin syukurin gitu. Cuman kan nggak ada bahasa gitu.
Allah pastikan berat amal kebaikannya, happy, senang, ridho, ya, jadi radiyah, isyatir radiyah, hidup yang sangat memuaskan, hidup yang sangat menyenangkan. Apa? Surga. Gak ada lagi hidup enak di hari itu kecuali adalah surga. Nah sekarang yang kebalikannya, wa ammaman, dan adapun orang khaffat, yang ringan, mawazinuhu, timbangan amal kebaikannya itu sedikit, yang berat timbangan amal keburukannya. Jadi kebalikannya, fa ummuhu, maka ibunya, aslinya kan artinya ibunya, kembalinya, pulangnya, hawiyatun, yaitu sebuah neraka namanya hawiyah. Nah ditanya, wama adroka, emat kamu tahu nggak apa itu hawiyah? Mahiyah, apa? Iya itu kembali ke hawiyah. Hawiyah itu apa? Allah kasih tahu jawabannya. Hawiyah adalah narun, yaitu api, hamiyatun, yang sangat panas. Itu loh tempatnya orang yang timbangan amal baiknya sedikit, pulangnya ke situ, berarti neraka. Jadi senang surga karena berat amal baiknya, tapi kalau berat amal buruknya, hawiyah atau neraka yang isinya api yang sangat panas. Demikianlah taklim kita, kajian kita, semoga bermanfaat dan semakin memantapkan keimanan, ketakwaan kita, keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selamat baik di dunia, terlebih kelak di akhirat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan kita semua beserta keluarga kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.